tonton sampai habis videonya ya, agar tidak gagal paham. Bila ada hal yang tidak sesuai dan menjadi pertanyaan di benak Anda, silahkan tulis di kolom komentar. Subscribe channelnya, aktifkan lonceng pemberitahuan agar Anda mendapatkan update informasi dan tutorial dari channel Stigo. Biarkan jejak Anda dengan mengisi kolom komentar. Saya mengharapkan kritik, saran, tanggapan untuk perbaikan channel ini. Bagikan link video ini melalui Facebook, WhatsApp, Twitter, dan Instagram, serta media sosial lainnya. Oke sahabat Stigo, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke TKP. Ayo Kemon, let's go. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau membahas lambang atau simbol yang umum digunakan pada rangkaian listrik. Yang pertama adalah simbol pada sumber listrik, di mana sumber listrik kita ketahui berasal dari baterai atau aki, ya, dari baterai atau aki. Kemudian untuk baterai atau aki ini terdapat simbol atau tanda garis panjang tegak lurus dan garis pendek tegak lurus, ya. Nah, simbol ini menandakan bahwa baterai tersebut adalah bertegangan 2 volt. Umumnya tegangan pada baterai untuk saat sekarang ini itu 12 volt, berarti terdapat 12 volt, berarti terdapat 6 sel. Nah, apabila tegangannya 6 volt, maka jumlah selnya adalah 3 pasang, yaitu 1, 2, 3, ya. Masing-masing pasangan itu terdiri dari positif dan negatif, dan setiap selnya, ya, satu pasang selnya itu berjumlah 2 volt untuk tegangan selnya, ya. Jadi kalau misalnya ada 6 pasang berarti 12 volt, ya. Sedangkan untuk 3 pasang berarti 6 volt. Nah, simbolnya digambarkan seperti ini, ya, seperti ini. Jadi perlu dipahami adalah pada saat kita membaca electrical diagram atau rangkaian kelistrikan, ya, rangkaian kelistrikan di repair manual atau manual book, harus diperhatikan yang mana sumber baterainya supaya kita jelas untuk menelusuri sirkuit dari baterai ke beban. Dengan memahami atau mengingat arti dari simbol-simbol ini, maka diharapkan pada saat kita membuka repair manual dan membahas sistem kelistrikan, kita akan mudah mengidentifikasi komponen-komponennya. Saya kira sudah paham ya. Ya, kalau misalnya belum paham nanti silakan dikomentari di kolom komentar. Oke. Selanjutnya kita beralih ke generator. Ya, generator di sini disimbolkan G. Walaupun pada beberapa referensi generator itu, ya, disimbolkan seperti ini. Ya, disimbolkan seperti ini, digambarkan seperti ini, ada lingkaran, kemudian ada gulungan-gulungan, berarti ini adalah magnet bagian luarnya, ya, bagian luarnya adalah magnet, kemudian dihubungkan ke ground atau massa, kemudian ini adalah kumparan, ya. Jadi ini adalah generator. Selanjutnya kabel. Kabel itu bisa kita lihat hubungan seperti ini, itu hubungannya ke ground atau ke body, ya, atau ke body atau ke rangka atau ke massa, ya. Massa ada disebut dengan kontak, kalau di bengkel biasanya disebut kontak body, kontak besi dan sebagainya. Jadi ini adalah ground atau massa. Simbolnya untuk beberapa referensi itu ada yang menggambarkan seperti ini, ada juga menggambarkan seperti ini. Pada prinsipnya sama, fungsinya adalah sebagai penanda bahwa ini adalah ground, ya. Selanjutnya untuk persimpangan kabel. Untuk persimpangan kabel bisa kita lihat di sini adalah kondisi tidak tersambung, ya. Kondisi tidak tersambung, ya. Beda dengan tersambung. Kalau tersambung seperti ini ada titik, ya, titik seperti ini yang menandakan bahwa kabel ini tersambung. Kemudian apabila simpangannya seperti ini, ya, tidak ada titiknya berarti tidak tersambung. Bisa juga kita gambarkan seperti ini, lompat dia, berarti tidak tersambung, atau seperti ini. Oke. Selanjutnya alat penghubung,
ya, alat penghubung listrik, ya, alat penghubung dan pemutus ya, alat penghubung dan pemutus listrik atau disebut dengan saklar. Nah, saklar itu bisa kita lihat di sini disimbolkan seperti ini. Ini adalah penghubung satu arah on off. Kemudian ini adalah tombol klakson, biasa digunakan pada ini adalah tombol tekan ya, atau saklar tekan, biasa digunakan pada starter, tombol starter maupun pada klakson. Kemudian ini adalah saklar tekan tarik ya. Dimana biasanya ini digunakan pada saklar rem ya. Jadi pada saat kita injak pela remnya, maka dia akan tertarik sehingga A dengan B akan terhubung ya, akan terhubung. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar. Lanjut, penghubung dua arah ya. Penghubung dua arah bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 kabel. Ada 3 kabel, berarti satu masuk, 2 keluar. Berarti satu masuk kemungkinan adalah sumber, kemudian yang kedua ini adalah ke beban, bisa jadi lampu jauh, lampu dekat, kemudian satu masuk ya, seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya pada saat kita praktek baru kita bisa memahami lebih rinci. Oleh sebab itu kita harus pahami dulu ya, harus pahami dulu, kemudian harus mengingat ya, mengerti arti dari simbol-simbol kelistrikan, sehingga pada saat kita berhadapan dengan sirkuit kelistrikan dan kita mengharuskan untuk membaca buku manualnya, maka kita tidak akan sulit untuk mengenali gambar-gambar simbolnya. Oke. Nah, selanjutnya alat daya. Alat daya di sini maksudnya adalah sumber ya, sumber kemudian ada beban ya. Sumber ada beban. Nah, di sini kita lihat ada simbol fuse atau sikring ini ya. Ini kita abaikan karena ini adalah simbol platina. Nah, kemudian ini adalah transistor. Nah, untuk sistem kelistrikan sekarang, apalagi yang sudah tipe EMS atau engine management system, itu sudah didominasi oleh komponen elektroniknya karena sistem kontrolnya adalah sistem kontrol elektronik, sehingga kita harus pahami juga, mengerti juga simbol-simbol elektronik. Nah, salah satunya adalah jenis transistor ini. Nah, ada 2 jenis, jadi ada PNP dan NPN. Nah, bisa kita lihat dari panahnya ini berbeda, satu masuk, satu ke arah keluar ya. Kalau masuk ini adalah PNP, kemudian arah keluar ini adalah NPN. Nah, selanjutnya dia adalah coil atau kumparan atau spool ya. Jadi perlu dipahami. Jadi kalau misalnya kita melihat simbol seperti ini, berarti ini adalah kumparan atau coil atau spool. Nah, gambar seperti ini adalah lampu, kemudian ini adalah dioda ya. Kemudian ini adalah trafo. Nah, trafo itu ada 2 kumparan ya. Ada 2 kumparan, ada sekunder dan ada primer. Primer sedikit jumlah kumparannya, sekunder lebih banyak ya, tetapi sekunder ini lebih kecil ya penampangnya dibandingkan dengan primer. Primer betul dia sedikit, tapi luas penampangnya itu umumnya besar ya. Lanjut, silakan dikoreksi kalau ada kesalahan ya, karena saya sebagai manusia biasa kemungkinan ada yang saya sempat tidak jelaskan secara spesifik ya. Oke, lanjut ke resistor. Ini adalah resistor atau tahanan. Kemudian ini adalah kondensor. Kemudian ini adalah busi. Jadi perlu dipahami kalau ada panah ketemu seperti ini 2, berarti ini adalah busi. Kemudian ini adalah elektromagnet ya. Elektromagnet berarti di sini ada inti besi ya, inti besi. Kemudian ada lilitan, ada kumparan. Berarti ini adalah elektromagnet, listrik yang dihasilkan dari adanya kemagnetan. Oke, sampai di sini paham ya. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau kurang dipahami, atau mungkin ada koreksi dari kalian semua terhadap apa yang saya bahas, silakan diisi di kolom komentar. Nanti kita cari pemecahannya kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin tidak sempat diperjelas ya.
Saya kira untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu ya, pembahasannya tentang simbol-simbol yang umum atau lambang-lambang yang umum digunakan pada rangkaian listrik sepeda motor. Oke, cukup sekian.